belajar tentang Pancasila kebiasaan hidupku. Nah, sebelumnya berarti akan tanya dulu yang pertama. Anak-anak, sebelum berangkat sekolah, pamit kepada orang tua tidak? Pamit. Oke, bagus berarti anak-anak. Bagaimana kalian pamit kepada orang tua? Bu, pakai bahasa Indonesia boleh? Bu pergi berangkat ke sekolah. Bu pergi ke sekolah dulu. Terus cuma bilang kayak gitu. Assalamualaikum. Terus berangkat. Ada yang berbeda? Iya betul, saling dicium tangannya. Berarti mau minta praktek di depan dua anak. Siapa yang menjadi ibu, siapa yang menjadi anak? Kayaknya cocok cari dari sini masih cari. Anaknya, Naila, beri tepuk tangan supaya berangkat. Yang jadi anaknya Naila, praktekkan bagaimana kalian pamit kepada orang tua. Ayo, ini hati-hati menghadap ke depan. Nah, dipraktekkan sambil bagaimana mencium tangan ke sana. Tidak kenal saya ini aja, ya. Naila, ini, Naila, jalan dari sini. Pamit sini ya. Pamit kepada Jasi, omong yang kuat terus hanya kalau enggak tidak excellent. Oke, pamit kepada orang tua. Di rumah ada siapa saja? Kalau ada bapak salim ke bapak, ada ibu salim ke ibu. Tidak hanya itu, kalau di rumah ada simbah, salim. Kalau Pak Dek saling, dan jangan lupa cium tangan, kemudian ucapkan Pak Bu berangkat ke sekolah dulu. Assalamualaikum. Nah, menurut kalian pamit kepada orang tua termasuk menerapkan sila keberapa? Apa kan? 2, betul. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Jadi pagi-pagi sebelum kalian berangkat sekolah itu sudah menerapkan sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam. Anak-anak hafal Pancasila tidak? Hafal. Coba sekarang bersama-sama, siap ya? Jadi hitung 3 kali. Pancasila 1, dan sebagainya. Siap ya? 1, 2, 3. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan kewakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas 5 hebat-hebat semua sudah hafal Pancasila. Kita nanti akan belajar makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, kalian sudah menerapkan pamit dengan orang tua, masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam. Dan sila keberapa lagi nanti kalian menerapkan Pancasila? Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, nah ini yang menyenangkan, menghasilkan epilog tentang kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Penerapan sila pertama Pancasila. Bunyinya apa tadi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang maha esa. 1, contohnya berdoa dan bersyukur. Itu termasuk penerapan sila pertama Pancasila. Tadi sebelum
belum belajar, kalian sudah berdoa. Yang kedua, toleransi beragama. Kalau ada yang beribadah, silakan kalian. Bagaimana contohnya toleransi beragama? Kalau ada yang sedang beribadah, kalian harus bagaimana? Tidak mengganggu. Betul, tidak mengganggu. Apalagi ada yang sholat, kalian lagi bersepeda bareng-bareng, enggak, boleh tidak? Iya. Kalian ada yang melihatkan, ada yang lagi sholat. Nah, itu termasuk kalian toleransi beragama. Mungkin teman kalian kalau ada yang berbeda agama, silakan mempersilahkan untuk beribadah. Misalnya hari Minggu ibadahnya orang Kristen. Kalau bermain silakan beri kesempatan mereka untuk beribadah. Karena beribadah dulu, setelah itu kita bermain. Yang ketiga, sholat tepat waktu. Sudah pada laksanakan? Sudah. Yang belum silakan sholatnya tepat waktu. Di sekolah jelas setiap mendengar adzan di sekolah langsung kita ambil air wudhu sholat di sholat. Selanjutnya penerapan sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Contohnya di sini menjenguk teman yang sakit. Terus ada yang bersepedanya kencang, jatuh. Kalian apakah kalian tertawakan? Jatuh, boleh tidak? Segera apa? Menolong teman. Ini tadi yang kalian terapkan. Pamit kepada orang tua. Selanjutnya, penerapan sila ketiga Pancasila. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, bersatu itu berkumpul menjadi satu. Contohnya tadi pagi kalian berkumpul di halaman sekolah melaksanakan apa? Bendera ini. Toleransi budaya. Toleransi itu artinya menghargai budaya. Kerja bakti. Setiap hari Jumat kita semua warga sekolah melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Selanjutnya, penerapan sila keempat Pancasila. Bunyinya dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada kalau di balai desa pemilihan pengurus kelas, diskusi. Ini diskusi. Terus ini juga sama. Dan yang terakhir yaitu penerapan sila kelima Pancasila. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Menghargai kalian. Misalnya temanmu menggambar, melukis yang bagus, kalian bagus sekali lukisannya, indah sekali lukisanmu, itu termasuk menghargai. Menabung, nah, membantu tetangga pas kerja bakti sebisa kalian. Kalau kalian bisa nih membawa
Bagaimana sikap kalian melihat gambar ini? Oke, soal yang pertama. Soal yang kedua, pengamalan sila keberapa? Dan yang terakhir, bunyi sila. Terus satu soalnya ditulis jawabannya apa? Terus kamu amati gambar ini lah. Nah, kamu menemukan ini gambar apa berarti? Bermusyawarah. Berarti nek bermusyawarah itu harus apa? Sikapnya apa saja? Tulis lab 2. Yuk, yang kedua ditulis merupakan penerapan sila ke berapa? 4. Bawahnya bunyi sila keempat. Nah. Itu nggak jelas. Juga tidak dikatakan seperti ini. Memperhatikan gambarnya. Gambarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Bagaimana sikap kalian menghargai usul teman, tidak boleh memaksa pendapat. 2. Merupakan penerapan sila ke-4. Sila ke-4, kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Silakan yang mau berpendapat berdiri untuk mengutarakan pendapatnya. Saya menambahkan, mendengarkan teman yang sedang berpendapat. Oke, bagus. Berarti silakan boleh. Sekarang kita tepuk hebat untuk kita semua. Yang semangat ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Keren. Oke, tepuk tangan. Ini dipotong juga. Kemudian ini ditempeli lem. Yuk, dipaskan di sini. Kemudian ini dipotong sesuai dengan lambang sila-silanya.
selanjutnya yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita akan membedah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Tolong yang tadi memimpin berdoa siapa? 16. Taman absen 16 siapa? Eja, tolong dipimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum berarti akhiri, mari kita tepuk semangat ya, kita ulangi semangat. Siap ya? Tepuk semangat.